Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, malam teman-teman semuanya. Dimanapun dan kapanpun kalian melihat rekaman ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan senang. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori dan Pengembangan Multimedia BK. Di sini kami akan nge-share beberapa pengetahuan mengenai tanggung jawab. Akan kami bahas satu persatu mengenai tanggung jawab. Silahkan disimak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Febrina Ayu Dia Pitaloka, dan saya Husnul Khawatim, Nadia Karisa Putri, dan teman saya satu lagi, Navita Ramadhani Bahroni Putri. Have fun semuanya. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tanggung jawab itu. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Tanggung jawab ini bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban kita sebagai manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana kita wajib menanggung segala sesuatu, di mana kita harus memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat dari buatan kita. Dari pengertian tanggung jawab yang telah kita dengar, memang tanggung jawab itu terdengar sangat berat. Tetapi, tanggung jawab juga memiliki manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh jika kita mengamalkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa saja manfaat tersebut? Manfaat yang pertama adalah dengan sikap yang tanggung jawab, seseorang akan dipercaya, dihormati, dan dihargai, serta disenangi oleh orang lain. Sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan mau mengubah dengan tindakan yang lebih baik merupakan salah satu kunci kita untuk dapat meraih kesuksesan. Sikap bertanggung jawab juga membuat seseorang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, karena sikap bertanggung jawab akan membuat seseorang bertindak lebih hati-hati dengan perencanaan yang matang. Manfaat yang kelima adalah sikap bertanggung jawab membuat seseorang lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai perilaku tanggung jawab. Ada beberapa hal yang bisa kita realisasikan untuk memupuk rasa tanggung jawab. Yang pertama yakni dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala hal. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersungguh-sungguh juga diartikan mengenai sebuah usaha yang dilakukan dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati dan juga sepenuh minat untuk mengejar sesuatu yang diinginkan. Bersungguh-sungguh pun sangat penting untuk dilakukan dalam segala hal, misalnya bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam belajar, dan juga dalam melakukan hal yang lain. Yang kedua yakni berusaha melakukan yang terbaik. Setiap orang pasti mendambakan kehidupan yang nyaman dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, sehebat apapun kalian dalam berusaha, tantangan dan rintangan pasti akan muncul dan tak pernah berhenti-hentinya mewarnai hari-hari teman-teman. Untuk itu, dalam melewati segala hal yang baik mengenakan atau tidak mengenakan, jadikan hal tersebut atau momen tersebut menjadikan diri Anda menjadi lebih kuat. Jadi, segala hal yang menurut kalian kurang baik, hal itu harus kalian jadikan sebagai motivasi untuk melakukan segala hal dengan sungguh-sungguh dan yang terbaik. Hal itu juga akan memupuk diri kalian agar semakin kuat dalam mengatasi segala permasalahan. Yang ketiga adalah rela berkorban. Sikap rela berkorban merupakan sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan untuk memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Dalam pengertian yang lebih sederhana, rela berkorban merupakan sikap atau perilaku yang tindakannya dilakukan dan ikhlas, serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Yang keempat adalah disiplin dan dapat dipercaya. Disiplin merupakan suatu tindakan mematuhi dan melakukan segala sesuatu berdasarkan nilai dan aturan yang telah dipercaya. Hal itu juga merupakan salah satu tanggung jawab.
Disiplin juga merupakan sifat atau kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya. Disiplin juga sangat berhubungan dengan norma, prosedur, dan aturan yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah taat aturan dan jujur dalam bertindak. Hal ini juga merupakan salah satu dari adanya tanggung jawab. Seseorang tidak akan mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi, kalau kita hidup bersama-sama, kita juga harus menaati apapun aturan yang telah ditetapkan, dan kita juga tidak boleh melanggar norma-norma yang telah ada. Yang keenam adalah berani menanggung resiko. Setiap proses pasti ada resikonya, jadi kita harus menyiapkan mental dan jangan pernah putus asa dalam melakukan segala suatu hal yang baru, termasuk dalam tanggung jawab. Seseorang harus bisa berani dan kuat mentalnya untuk menghadapi segala resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya objek tanggung jawab. Objek tanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Selanjutnya, objek tanggung jawab kepada Tuhan, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Yang kedua, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, memelihara segala ciptaan Tuhan. Yang kedua, ada objek tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang pertama, menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihannya. Nah, selanjutnya ada objek tanggung jawab kepada keluarga. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, bertingkah laku sesuai norma yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, menjaga keharmonisan keluarga. Nah, selanjutnya ada objek bertanggung jawab kepada masyarakat. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma. Yang terakhir, berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, objek tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Yang pertama, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, mencintai tanah air. Yang terakhir, melestarikan budaya dan bahasa daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara membiasakan cara bertanggung jawab. Nah, yang pertama ada memberi tugas sesuai usianya. Memberikan tugas kepada anak sesuai dengan usia mereka. Contoh, ketika mempunyai anak yang masih berusia PAUD, sebaiknya di umur itu orang tua sudah membiasakan memberi tugas untuk membantu orang tua, seperti membeli suatu barang di toko samping rumah atau warung. Orang tua juga harus paham bahwa anak seusia itu masih dalam proses belajar, jadi sebaiknya tidak diberikan tugas yang terlalu berat. Yang kedua yaitu menghargai proses yang telah dilakukan. Menghargai proses berarti berprinsip kalau berproses juga tidak kalah penting dengan hasil akhir. Bukan berarti hasil akhir tidak terlalu penting, hanya saja perlu disadari kalau proses itu punya peran penting dalam membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik dan tangguh. Yang ketiga yaitu mengajarkan mengenai konsekuensi. Anak memiliki kecenderungan untuk bersikap manja. Bila hal tersebut dibiarkan, anak dapat kehilangan rasa tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Bahkan dia bisa cenderung abai terhadap apa yang dilakukannya dan tidak mengerti akan konsekuensi yang timbul setelahnya. Untuk itu, Anda sebagai orang tentu patut mengajarkan arti penting konsekuensi pada anak sejak dini, seperti mengenalkan arti konsekuensi natural, memberi pahaman akan konsekuensi logis, hadiah dan hukuman, serta ajar si kecil untuk memecahkan masalah.
Yang keempat yaitu tidak memaksakan kehendak. Nah, bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak atau kemauan kita kepada orang lain. Jika kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain itu akan merasa bahwa kita egois terhadap kemauan kita sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan contoh yang baik. Apa yang dilihat anak akan dilakukan. Hal itu dikarenakan anak akan lebih percaya pada apa yang dilihat daripada yang didengarnya. Dengan demikian, orang tua harus dapat memberikan contoh perilaku yang baik secara langsung kepada anak. Misalnya, contoh yang pertama, pembiasaan menggosok gigi saat anak telah tumbuh giginya. Orang tua menggosok gigi di dekat anak. Anak diberikan sikat gigi yang sesuai dan dapat memotivasinya untuk mencoba. Semisal, sikat gigi dengan bentuk dan gambar-gambar lucu. Nah, yang kedua yaitu pembiasaan membuang sampah di tempat sampah. Orang tua menunjukkan sambil berkata, kalau membuang sampah harus pada tempatnya ya. Nah, di sini kami ada referensi video, bisa teman-teman lihat dan semoga video tersebut membantu teman-teman untuk meningkatkan perilaku tanggung jawab teman-teman semua. Demikian tadi pembahasan tanggung jawab versi kelompok kami. Semoga bisa mengedukasi teman-teman dan menambah ilmu yang teman-teman sudah punya. Dan semoga ilmu yang kami berikan yang tidak seberapa ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.